Oke, baik kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali meskipun masih menggunakan media online. Ya, semoga secepatnya nanti kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Ya, karena melihat situasi yang saat ini sudah semakin membaik, kemungkinan besar semoga saja nanti untuk semester yang akan datang kita sudah kembali melakukan perkuliahan tatap muka seperti yang dahulu pernah dilakukan. Karena bagaimanapun juga perkuliahan online itu ya banyak sekali keterbatasannya dibanding dengan tatap muka yang memang fokus untuk niat melakukan perkuliahan. Sedangkan kalau online ya mungkin sedang ngapain, sekarang sedang apapun, sehingga fokus dari pemahaman atas materinya memang lemah. Ya. Nah, kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ini nanti, sedikit saya mau membuat evaluasi terkait dengan jawaban yang sudah terkirimkan di classroom dari semua, ya belum semua sih sebenarnya. Ada satu yang belum mengumpulkan di classroom, ya. Ya, saya nggak tahu sudah hadir atau belum di sini atas nama Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia Fatmawati. Nanti tolong yang lain menyampaikan ya. Mbak Nadia Fatmawati ini di data anggota kelas itu ada, cuman kok tidak mengumpulkan tugasnya. Ya, ini tidak mengumpulkan atau sudah mengumpulkan tapi tidak masuk, ya tolong nanti diberitahu ya. Ya, Mas ya, saya beri kesempatan lah nanti untuk mengumpulkannya. Ya syukur kalau malam hari ini bisa disampaikan dan bisa dikumpulkan. Yang lain insya Allah sudah mengumpulkan. Tapi ketika saya lihat dari tugas yang terkumpul ini, terlihat hanya segelintir mahasiswa yang paham sebenarnya. Ya, saya nggak ngerti apakah saya salah dalam menebak atau memang kenyataannya iya ya, tolong dibatin dewe-dewe aja. Kalau saya lihat dari cara menjawabnya, ya bukan jawabannya loh ya. Kalau jawabannya sih sebenarnya semuanya sama. Tapi kan saya bisa melihat kok mana sebenarnya sebuah tulisan yang didasari dari pemahaman dan mana tulisan yang sebenarnya ya yang penting ada gitu aja ya. Yang penting ngumpulin gitu ya. Yang penting kok sama kalau temennya dapat nilai bagus kan saya juga dapat bagus. Ya secara objektif begitu gitu ya. Tapi secara konten, secara substansi ya sebenarnya kembali ke masing-masing kita. Ya, kembali ke diri kita sendiri-sendiri karena ketika kuliah itu kita melakukan pembayaran sendiri, otomatis pemahamannya juga harusnya dimiliki sendiri-sendiri. Ya syukur kalau bisa sama-sama memahami. Ya. Cuman ya itu tadi kembali kepada mekanisme kuliah online yang saya tahu karena kita nggak bisa fokus melakukan perkuliahannya sehingga ya pemahamannya lemah gitu ya. Pemahamannya lemah. Sehingga kelihatan di situ dari pengumpulan hasil ujian tengah semester kemarin, ya walaupun jawabannya sama, tetapi kemungkinan pemahamannya nggak sama. Dari mana Pak Arif tahu? Di soal kemarin itu ada dua jenis pertanyaan. Ya. Yang satu jenis pertanyaannya IC, ya. Jadi memang hanya menjawab sesuai dengan beberapa pemahaman atas teoritisnya saja. Dan yang kedua ada soal yang ya sifatnya ini perhitungan ya. Karena saya minta ada analisis sederhana ini kemarin. Karena kita sedang kuliah manajemen biaya. Ya. Mungkin ada yang lupa apa kuliah kita malam hari ini. Manajemen biaya. Atau mungkin ada yang lupa manajemen biaya itu ngapain. Yang jelas
kita akan melakukan pengendalian terkait dengan biaya. Namanya mengendalikan, artinya kita memahami tentang perilaku biaya dan bagaimana biaya itu bisa kita kendalikan. Ya, tentunya begitu, karena mengendalikan tadi. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, tentunya kita harus bisa memahami bagaimana biaya itu dialokasikan, metode-metode apa yang ada di dalam proses alokasi biaya, dan seperti apa nanti biaya itu mampu mencukupi semua aspek yang dibiayai. Nah, termasuk juga ketika terjadi berbagai perubahan situasi, terjadi juga berbagai opsi atau alternatif yang mungkin harus kita pilih. Nah, itulah kenapa kemudian saya mencoba memberikan dua jenis soal itu. Ya kalau secara teoritis semakin kelihatan gitu ya, mana yang sebenarnya itu mencari sendiri jawabannya dan mana yang mengikuti yang dikerjakan oleh imamnya. Ya, saya nggak ngerti imamnya siapa di sini. Tapi yang jelas yang lain banyak yang jadi makmum. Nah, seperti itu kelihatan kalau secara teoritis. Karena apa? Kalimatnya mirip, Gus. Ada yang sama persis malah. Ya, ya oke deh. Ya itulah hasilnya. Semoga walaupun sama persis tetapi bisa dipahami. Tetapi yang penting lagi adalah ketika kita coba membuat analisis sederhana. Karena di dalam manajemen biaya selain kita memahami teori, itu juga setidaknya kita bisa membuat analisis sederhana terkait dengan penggunaan biaya. Kalau kalian sedang melihat soal atau mungkin ya, tapi kemungkinannya kecil ini. Mungkin juga sedang melihat jawaban yang telah kalian kerjakan ya. Yang dikumpulkan kan hanya scan-nya, atau kopinya kan masih di situ. Kalian lihat bahwa ketika membuat analisis itu kalian hanya sekedar untuk memunculkan perhitungannya saja. Sehingga yang muncul di situ hanya angka-angka saja. Ya, itu pun satuannya ada yang diberi, ada yang enggak. Gitu. Bahkan sampai hasil akhirnya enggak ada satuannya mayoritas. Coba lihat yang posisi ketika kita mencoba membahas terkait dengan average. Ya. Saya nggak ngerti ini ya, kenapa kok nggak semuanya dikasih satuan. Padahal yang atas itu sudah ada satuannya, dolar. Tapi hasil akhirnya kok nggak ada satuannya. Atau mungkin coba ditanyakan ke dirinya masing-masing. Tahu nggak maksud average itu apa? Average itu apa sih? Terus kemudian angka-angka hasil hitung average itu digunakan untuk apa sih? Nah, coba ditanyain. Kalau memang paham, ya alhamdulillah. Berarti ya sedikit banyak yang kalian bayarkan untuk kuliah itu ya ada hasilnya gitu ya. Tapi average sih ganti. Nah, kalau ngerjakannya sendiri aja lupa ya, karena kita kemarin lihat yang lain. Nah, itu ya perlu lebih serius lagi ya. Karena kalau kita nanti membutuhkan apa yang kita gunakan untuk kuliah ini tentunya tidak lagi ini bergantung pada orang lain nih. Nah, sehingga nanti cobalah untuk ini berusaha memahami sendiri. Boleh kerjasama, ya mumpung masih online gitu ya. Boleh melihat punya yang lain, ya nggak ada larangan dari situ. Tetapi tolong dipahami masing-masing supaya yang paham tidak hanya yang ngerjain yang jadi imamnya toh, yang lain juga tahu. Nah, average ya, coba nanti dicek lagi apa sih average itu. Kemudian apa sih maksud angka hasil hitung average yang kemarin ada yang 2, ada yang 4 ya. Artinya apa itu? 2 sama 4 itu apa? Apakah benar Pak jawabannya? Benar. Kalau secara hitungan benar. Ya, benar semua malahan yang ngerjain. Karena ada juga yang ngerjainnya cuma 1 lembar gitu ya. Ya, nomor 4 yang masih isi aja ada yang diisi dengan angka gitu ya, ada itu. Ya nggak tahu apakah soal yang dilihat itu yang lain ini. Perasaan nomor 4 itu masih isi kok jawabannya angka. Angkanya pun juga angka yang aneh. Karena saya tidak pernah bertanya
seperti itu, tetapi diberikan jawaban yang seperti itu. Ya sudahlah, nanti tolong masing-masing ngecek. Ya. Nah, harusnya angka hasil hitung itu ada artinya. Namanya kita membangun analisis sederhana. Ya. Ketika membuat average, itu paling tidak kita ngerti deh tujuan average itu apa. Kemudian kita temukan dengan menggunakan rumus hitungnya itu. Angka ketemu 4, ketemu 2. Apa maksudnya? Ya, berikan penjelasan. Nah, demikian juga untuk selanjutnya ketika saya mencoba menawarkan bagaimana kalau misalkan ada kenaikan 30% antara penjualan online dan penjualan offline. Ya oke, benar jawabnya sampai akhir itu benar. Secara hitung benar. Ya. Di situ ya hampir semuanya karena sama hitungannya. Ya. Urut-urutannya juga sama persis semuanya itu. Apik. Saya ngoreksi satu aja yang lain idem. Enak saja nih. Ya. Benar, lebih besar yang online. Nah, tapi apa yang kita hasilkan dari angka itu tadi? Yang online lebih besar dari yang offline. Lebih besar itu lebih besar apanya? Harus kita tahu. Oh labanya apa? Iya, laba. Oke, kalau laba kalau begitu gimana? Ada yang masih ini penjelasan persis seperti yang ada di slide. Ya harga sama, yang ini tetap, ini naik, ya, dan seterusnya. Maksud saya itu bukan begitu ya. Kalau kalian masih ingat kemarin saya menjelaskan ya karena waktu itu masih bulan puasa ya dan sore hari lagi. Ya, bisa jadi ya nggak tahu ditinggal nyiapin buka puasa atau terakhir serah mudeng mergane sudah sore udah lapar. Saya memberikan apa namanya apa istilahnya petunjuk seperti itu bahwa harganya sama, kemudian HPP-nya naik, satunya tetap. Nah, yang itu memang saya resume, gitu ya. Itu ada resume, hanya resume saja. Kalau nggak salah kemarin juga saya sampaikan bahwa itu adalah resume yang seharusnya nanti ada penjelasan secara naratif, gitu. Nah, maksud saya apa yang kalian bahas atau baca di slide yang pernah saya berikan bahwa dari perbandingan dua metode, yang satu pakai penjualan online, yang satunya offline, kemudian hasil hitung labanya itu sudah kelihatan mana yang lebih gede, kemudian di situ dengan harga yang sama, terus kemudian HPP-nya ada yang naik, ada yang tetap, dan seterusnya itu dalam bentuk resume kalau ada ya, karena nggak semuanya nulis begitu, gitu ya, beberapa aja yang nulis begitu. Ya itu lebih baik daripada nggak ada. Tapi sebenarnya bukan begitu maksudnya. Itu contoh di slide, namanya juga slide kan terbatas tempatnya. Jadi ya hanya saya resume begitu toh. Tetapi seharusnya itu dijelaskan secara naratif. Ya, ada penjelasan lah di bawahnya. Dengan adanya kenaikan 30% penjualan, maka yang terjadi adalah satu, laba penjualan lebih besar penjualan online daripada offline. Terlihat dari hasil hitungnya menghasilkan laba sebesar sekian untuk penjualan online dan sekian untuk penjualan offline. Harga pokok dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi ada penjelasannya secara naratif. Bukan kok sama, tetap lebih tinggi, lebih rendah. Nah, tidak begitu. Ya. Itu hanya resume saja. Nah, tapi ya oke lah. Setidaknya sudah melakukan dan mencoba. Cuman apa yang saya sampaikan tadi hanya koreksi. Ya. Nilai memang belum saya masukkan di situ. Nanti akan saya kembalikan ke kalian kalau sudah ada penilaiannya. Yang jelas kita masih punya satu ujian lagi yaitu UAS. Tolong nanti di dalam ujian UAS, kalau nanti ada soal teoritis, ya usahakan menjawab sesuai pemahamannya sendiri-sendiri. Sehingga harusnya walaupun arah pembahasannya sama, tetapi cara menjelaskan dalam bentuk kalimatnya itu beda. Harusnya begitu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti memang ada hitungan juga seperti yang kemarin, tolong jangan lupakan satuan hitungnya. Karena kita bicara biaya, berarti satuan hitungnya pasti mata uang.
nggak tahu rupiah, nggak tahu dolar atau apa, yang pasti mata uang. Nah, kemudian jangan lupa pahami dulu sebelum membuat perhitungan. Kita itu sedang melakukan pembahasan terkait dengan apa sih? Sedang membahas apa sih, begitu ya. Nah, sehingga nanti kita tahu bahwa hasil hitung yang kita peroleh itu nanti menjelaskan tentang apa. Sama seperti malam hari ini, kita akan mencoba membahas tentang ABC, ya, Activity Based Costing. Ya. Nah, namanya juga costing itu ya masih biaya. Biaya pasti satuannya juga mata uang, gitu ya. Nah, sekarang apa tujuan costing? Apa itu ABC? Nah, sehingga nanti ketika kita mencoba menyelesaikan suatu case terkait dengan ABC, maka kita tahu dulu bahwa case itu sedang menyelesaikan tentang apanya. Sehingga nanti setelah hitungannya itu selesai, misalkan ya ilustrasi-ilustrasinya itu sudah selesai dibuat, maka hasil hitungnya itu nanti harus bisa bicara. Ya, angka sekian itu mencerminkan apa, begitu. Oke, pesan saya itu aja ya untuk koreksi hasil hitung kemarin ya yang sudah dikumpulkan di UTS. Ya. Sekali lagi nanti tolong disampaikan kepada Mbak Nadia Fatmawati ya, bahwasanya saya belum menerima pengumpulan ujian tengah semesternya. Sepertinya belum ada di sini. Oke, kita lanjutkan untuk membahas materi kita pada malam hari ini. Sebagaimana materi yang sudah saya kirimkan di grup ya, tentang Activity Based Costing ya, atau ABC. Nah, bicara terkait dengan ABC, ya, ABC itu apa sih? Ya, kalau kita terjemahkan dari kalimat yang ada di situ, ya activity based costing itu berarti kan pembiayaan yang berdasari dari aktivitas. Ya. Nah, apa bedanya dengan yang di tradisional costing? Kalau di tradisional costing lebih banyak menggunakan alokasi biaya sebagai dasar untuk penetapan nilai biayanya. Sehingga itu juga termasuk dipakai untuk menamai biaya tersebut. Ya, misalkan ketika kita mau membuat biaya untuk bahan baku, misalkan ya, kita mau mengadakan bahan baku, ya maka di dalam tradisional costing langsung aja dinamai biaya bahan baku. Kemudian untuk bayarin tenaga kerja, ya sudah di tradisional costing ya disebut biaya tenaga kerja, baik yang langsung atau tidak langsung. Atau operasional, ya maka disebut dengan nama biaya operasional. Padahal isinya juga macam-macam di dalam operasional itu. Rata-rata variabel, maka disebut dengan overhead. Nah, seperti itu di dalam tradisional costing. Nah, sehingga bisa jadi atas satu alokasi tersebut itu bisa dipakai untuk membiayai banyak aspek. Nah, karena saking banyaknya aspek yang bisa dibiayai hanya dari satu nama biaya, maka kadang kala di sini arah dari biayanya melebar atau meluas. Ya, jadi tidak fokus pada suatu progres pembiayaan tertentu. Nah, disinilah awal kali terjadinya ketidakefisienan dalam alokasi biaya. Misalnya kita sebut biaya bahan baku tadi. Nah, bahan baku di situ itu terdiri dari apa saja. Apapun itu yang ada, selama itu memang sifatnya bahan baku, maka kita sebut dengan nama biaya bahan baku. Nah, sekarang bandingkan dengan persediaan. Kadangkala di situ nanti terjadi overlapping, ya, karena ada kalanya biaya itu dialokasikan untuk pembelian persediaan, tetapi ada kalanya juga biaya itu dipakai untuk pembelian bahan baku.
Padahal di dalam persediaan itu juga ada bahan baku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, manakah itu yang sebenarnya bahan baku dan manakah yang sebenarnya persediaan? Sehingga bisa jadi overlapping 2 kali pengakuan. Di bahan baku diakui biaya itu, di persediaan diakui lagi. Sehingga ngitungnya kan double. Wong antara bahan baku dan persediaan itu kan 2 nama yang berbeda. Nah, jadi ngitungnya double. Nah, padahal biayanya sama. Katakanlah sama-sama mengeluarkan uang 10 juta. Ya, dipakai untuk pembelian bahan baku. Kemudian di persediaan diakui lagi 10 juta. Padahal yang digunakan untuk alokasi dari 10 juta di persediaan itu ya maksudnya untuk pembelian bahan baku tadi. Nah, karena memang di sini terjadi alokasi yang overlapping, maka bisa jadi ada suatu pembebanan ganda. Nah, oleh karena itulah maka kemudian muncullah kondisi seperti ini, yaitu pembebanan biaya, costing-nya itu based by activity, aktivitas. Nah, kalau kita bicara terkait dengan aktivitas, maka semua biaya yang keluar itu menunggu apa aktivitas yang menggunakan biaya tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga karena itu berbasis aktivitas, sifat dari pembebanannya itu lebih detail, yang alokasinya lebih menyeluruh. Karena semua aktivitas yang ada itu menjadi objek pembebanan biaya. Nah, aktivitas itu menjadi satu parameter utama di dalam pembebanan biaya. Nah, kemudian di dalam aktivitas itu kan macam-macam kegiatannya kan. Ya, macam-macam kegiatannya. Oleh karena itu, nanti kita harus menentukan dulu yang namanya driver dan level. Ya, driver dan level. Nah, driver, apa itu driver? Driver itu merupakan penyebab munculnya biaya. Jadi di dalam sebuah aktivitas itu pasti yang bisa kita identifikasi nanti adalah penyebab munculnya biaya di dalam aktivitas itu. Nah, penyebab munculnya biaya itu dalam bahasanya ABC disebut dengan nama driver. Nah, di sini driver ada 2 kelompok. Jadi penyebab adanya aktivitas itu tadi ada 2. Yang pertama adalah resource driver, dan yang kedua adalah activity driver. Jika kita bicara resource driver, berarti kita mengalokasikan biaya dari satu sumber daya ke aktivitas berdasarkan hitungan penggunaan sumber daya ini. Katakanlah gini, sumber dayanya adalah manusia, itu aja yang paling gampang ya. Kalau di konvensional atau di tradisional costing, itu kan hanya disebut dengan nama biaya tenaga kerja. Nah, seperti itu. Tetapi kalau di dalam ABC, itu tidak bisa hanya mengatakan biaya tenaga kerja toh. Ya, atau kalaupun dipecah di tradisional costing ya tenaga kerja langsung sama tidak langsung gitu toh. Nah, kalau di dalam ABC nanti resource-nya itu tidak kok menggunakan istilah langsung ataupun tidak langsung, tetapi mengarah kepada apa yang dikerjakan oleh sumber daya itu. Sehingga ada gini sekarang bisa patrolasan gitu kan. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi saya ingatkan, ya, tiap pertemuan ini saya ingatkan, ketika buka Zoom itu tolong langsung dicek speakernya, karena defaultnya Zoom itu speakernya nyala gitu ya. Jangan sampai pembicaraan di belakangnya itu kedengeran teman sekelas dan dosennya gitu ya. Oke.
Kantor. Main pas kompresi soalnya kita mungkin nggak sampai awal. Biar nongkrong diganti. Yuk. Kita akan kaya. Lama kan ada. Kita dikabari ini anu ninggal langsung longgon. Orang yang ngomong mati langsung ning kuburan dulu. Tadi kita bener tantangnya hari putih rada oke. An maksudnya nek mung perep pak lo ya. Antep kaya ra kaya putih ten kaya. Pengen aneh hasil lah. Gitu loh. Biasa. Ya cuma mana ya saya cari kerja. Jadi saya cari ya. Allah. Lagi iki modal bener. Sik Gus. Dia pengajaran dewe. Baik ya. Ya ini loh yang saya sebut di awal tadi ya. Jadi kuliah online itu ya hanya kayak dengerin TV gitu ya. Kayak nyetel radio gitu. Ya silakan yang ngomong-ngomong sendiri dosennya gitu ya. Tapi ya kita ya nggak kuliah ya, namanya cuma dengerin aja ya. Jadi yang difokuskan itu yang lain lagi. Jadi ya pantas kalau memang hasil dari kuliahnya ya ala kadarnya gitu ya. Ya sudahlah itu pilihan ya. Jadi ya Pak Arif hanya menyampaikan semuanya kembali kepada kebutuhan. Ya. Memang nggak semuanya sama. Ada yang mahasiswa membutuhkan, ada yang enggak. Ya sudahlah. Yang satu hanya menggugurkan kewajiban, yang satu memang benar-benar butuh. Ya monggo lah semuanya kembali ke masing-masing. Udah bisa. Ya, jadi ya semoga aja bermanfaat gitu aja. Oke, ya saya lanjut lagi. Ya, semoga mudeng ya. Kalau nggak mudeng ya sudahlah. Ya itu karena pilihan itu tadi ya. Oke. Sehingga sebenarnya saya sendiri ini ya kurang pas sebenarnya kalau memang segala sesuatunya itu tidak menjadi fokus. Tapi ya kembali lagi semuanya. Jadi kalau memang ada yang memang perlu banget untuk bisa memahami, kalau belum paham ya silakan bertanya. Tetapi kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya monggo aja. Ya karena semuanya kembali ke dirinya masing-masing. Oke, baik, kita kembali lagi ke drivers. Apa itu driver? Sopir. Sopir itu artinya yang nanti mengarahkan kemana alokasi itu terjadi. Seperti tadi saya katakan, drivernya itu pasti akan mengarahkan kepada suatu penyebab munculnya biaya tersebut. Karena dengan adanya driver inilah kita nanti bisa menentukan sebenarnya yang dibiayai itu di aspek apa. Kayak tadi saya contohin tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu tidak bisa hanya dikumpulkan jadi satu kesatuan tenaga kerja gitu toh. Tetapi tenaga kerja itu harus diklasifikasikan ke dalam jenis aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja itu. Paling tidak itu dibedakan menjadi kelompok kegiatan gitu. Katakanlah kalau kayak di akuntansi biaya ada aktivitas yang dikerjakan di departemen A, ada aktivitas yang dikerjakan di departemen B, ada aktivitas di departemen C. Nah, di departemen A, B, C itu tentunya kan sama-sama ada tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja yang di A, B, C itu kan mengerjakan sesuatu yang berbeda. Bisa jadi departemen A itu harus orang-orang yang punya kualifikasi A, ya. Departemen B kualifikasi B, dan seterusnya. Nah, dan ternyata per masing-masing kualifikasi itu pembebanan biaya yang dipakai untuk tenaga kerja itu lain. Kualifikasi A katakanlah mutlak harus orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Departemen B itu keahliannya ya umum-umum saja. Departemen C itu ya tidak butuh keahlian misalkan begitu. Sehingga nanti Departemen C itu bisa dialokasikan lebih rendah daripada B, B lebih rendah daripada A. Nah, jadi begitu. Coba bayangkan kalau pakai traditional costing, ya alokasinya semuanya sama, plong begitu. Ya, sehingga disitulah nanti terjadi pembebanan biaya yang terlalu tinggi pada suatu tempat yang seharusnya cukup diberi beban biaya yang rendah. Dan sebaliknya,
ada pembebanan biaya yang minus. Ya, pada tempat yang seharusnya diberi pembebanan biaya tinggi. Nah, ini bedanya. Nah, oleh karena itulah maka nanti di dalam resource driver itu ditentukan benar aktivitasnya itu apa. Nah, selain di resource driver itu ada juga yang namanya activity drivers. Ya. Activity drivers itu mengalokasikan biaya dari aktivitas ke produk. Jadi begini, di dalam setiap kali pembuatan produk itu kan melalui banyak proses. Nah, proses itu tidak bisa kita kumpulkan menjadi satu pembebanan. Ya, hanya disebut biaya produksi. Kalau di traditional costing kan begitu. Disebut biaya produksi. Karena apa? Karena di dalam proses produksi itu sendiri ada beberapa jenis aktivitas. Nah, sehingga kalau kita lebih detail melihat aktivitas di dalam proses produksi itu, maka pembebanan biaya ini lebih akurat. Ya, tidak seperti tadi yang di konvensional digabung menjadi satu gitu adum-dumen dewe begitu. Ya kalau yang bagi itu benar-benar mampu mengelola. Kalau tidak berarti kan ada toh pembebanan biaya yang terlalu tinggi, terlalu rendah karena tidak punya dasar ukuran. Nah, di sini sehingga efisiensi yang terjadi itu menjadi rendah. Karena apa? Karena subjektif pembebanannya. Nah, itulah kenapa ada dua jenis driver yang nanti harus kita cek di dalam pembebanan biaya. Nah, kemudian masing-masing driver itu tadi akan digunakan untuk mengatur pembebanan biaya di 4 jenis level. Ini, ya. Level of cost, jadi tingkat dari pembebanan biayanya. Di mana masing-masing level of cost itu punya driver. Drivernya terdiri dari dua tadi ya, activity driver dan resource driver. Nah, yang level pertama namanya unit level. Kemudian ada batch level, ada product level, ada plan level. Ya. Walaupun kita bicara level, itu bukan berarti unit level itu lebih tinggi, tidak ya. Jadi itu hanya pengelompokan saja. Ada pengelompokan yang disebut unit, batch, product, dan plan. Kita lihat satu-satu. Ya, kalau kita bicara unit level, berarti nanti di situ adalah kelompok biaya yang berkaitan dengan volume produksi. Ya. Karena di dalam EBC, volume produksi itu menjadi salah satu ukuran yang bisa membedakan berapa alokasi biaya yang diberikan. Nah, tergantung dari drivernya. Drivernya mau mengarahkan biaya kemana? Misalkan ke tenaga kerja. Katakanlah tenaga kerja itu dihitung berdasarkan jam. Nah, misalkan begitu. Maka drivernya di sini adalah resource driver berupa jam kerja langsung. Dalam satu hari, tenaga kerja itu kerja berapa jam? Nah, kemudian biaya per jamnya berapa untuk tenaga kerja itu? Nah, jadi seperti itu. Hal yang sama juga dipakai untuk membeli bahan bakar misalnya. Nah, membeli bahan bakar untuk mesin itu nanti dihitung berdasarkan jam operasional mesin. Nah, dalam satu proses produksi itu mesin beroperasional selama berapa jam? Sehingga kita bisa menghitung per jam mesin itu butuh bahan bakar berapa, sehingga kalau mesin itu beroperasi sekian jam, maka tinggal dikalikan. Maka ketemulah jam mesin. Kemudian sama biaya tenaga kerja yang langsung tadi, misalkan tenaga kerja langsungnya itu dibedakan berdasarkan skala keahlian. Oh, ini keahliannya advance, misalkan ya, maka biayanya sekian. Ini yang umum, biayanya sekian. Nah, sehingga ada klasifikasi yang dipakai untuk pembebanan biaya di masing-masing unit. Nah, ini disebut dengan nama unit level cost. Nah, sehingga nanti arah pembebanan biayanya itu bisa dipakai untuk menemukan per unit barang yang diproduksi itu membutuhkan biaya sebesar berapa. Nah, itu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua levelnya adalah batch level.
Batch itu apa? Batch itu juga kelompok. Kalau produksi tadi adalah unit, ya, batch itu biasanya jenis. Ya. Katakanlah kita bicara baju, gitu ya, baju itu nanti kita buat dalam sebuah satuan batch. Batch-nya itu didasari katakanlah dari jenis bajunya. Oh, ini jenis baju kerja, baju santai, baju tidur, ya misalkan seperti itu. Nah, ini nanti ada kelompok baju yang diproduksi, sehingga dalam satu kali proses produksi, maka dibedakan dalam beberapa batch. Katakanlah hari Senin, Selasa memproduksi baju olahraga, misalkan. Sehingga Senin, Selasa adalah batch baju olahraga. Batch baju kerja dilakukan di hari Rabu, Kamis, dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Nah, sehingga nanti dalam satu aktivitas pembuatan baju olahraga dan rentang aktivitas pembuatan baju kerja, itu pasti beda biayanya. Nah, sehingga tidak bisa biaya itu dicampur jadi satu untuk biaya operasional pembuatan baju. Misalkan begitu. Padahal untuk membuat baju olahraga dan baju kerja itu beda biayanya. Nah, oleh karena itulah lebih efektif, lebih efisien jika dibedakan. Makanya ada yang menggunakan level batch. Nah, kemudian ada perbedaan utama antara unit dan batch, yaitu terletak pada berubah atau tidaknya biaya. Nah, kalau kita bicara unit tadi, karena sensitif terkait dengan jumlah unit yang diproduksi, maka semakin tinggi unit yang dibuat, semakin banyak yang dibuat, maka biayanya semakin besar. Tapi kalau batch tidak, biaya tidak akan berubah dalam jumlah batch yang diproduksi. Katakanlah kan tadi membuat 3 batch ya. Batch-nya olahraga, batch-nya baju kerja, batch-nya baju tidur. Katakan. 3 jenis batch. Nah, kalau dia itu masih membuat 3 jenis batch, kalau kita menghitungnya berdasarkan batch level cost, maka ya tidak akan ada perubahan yang namanya alokasi biaya. Sama, wong batch-nya tidak berubah kecuali tambah 1 batch lagi, ya, yaitu baju anak-anak, misalkan begitu. Nah, itu lain lagi, ya, berarti nanti ada perubahan biaya. Drivernya apa? Ya, drivernya beda dengan unit, tentunya ya, karena kita bicara batch. Batch itu nanti drivernya lebih mengarah kepada awal kali biaya itu dibutuhkan. Contohnya untuk persiapan. Persiapan itu bisa persiapan bahan bakunya, mempersiapkan tenaga kerjanya, mempersiapkan mesin-mesinnya, ya, sehingga nanti ada yang dihitung juga berdasarkan jam persiapan, ada yang dihitung berdasarkan pesanan, ya, ada yang dihitung berdasarkan permintaan bahan baku, nah seperti itu. Tetapi pengelompokannya berdasarkan batch, ya, levelnya begitu. Kemudian yang berikutnya produk. Ya. Kalau produk ini lebih luas, ya. Lebih luas. Artinya apa? Artinya mengarah kepada suatu bentuk benda yang akan diproduksi. Ya. Biasanya kalau kita melihat di level produk itu barang yang diproduksi itu rumit, ya. Misalkan mobil. Mobil itu kan terdiri dari berbagai macam komponen, ya. Nah, oleh karena itu nanti di produk ini nanti dipisah manakah barang yang mau dibuat berdasarkan desain yang ada. Nah, desainnya seperti apa? Sehingga ketika membuat desain itu tidak ada biaya. Kemudian desain itu diimplementasikan dalam berbagai macam suku-suku cadang yang akan dirakit. Nah, kemudian nanti suku-suku cadang itu juga akan dirakit, sehingga dari situ aja nanti terjadi perbedaan mulai dari desain, kemudian perakitan, mulai juga dengan pemasaran, misalkan seperti itu. Karena orientasinya pada jumlah produk yang dibuat. Nah, kalau produk itu adalah satu kesatuan dari berbagai komponen. Dimana kalau kita bicara komponen tadi, kalau kita levelkan itu selevel dengan unit. Ya, unit.
Kalau kita bicara unit tadi berarti adalah komponen-komponen yang menyusun sebuah produk. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah plan level cost. Kalau bicara plan itu berarti kita bicara terkait dengan wilayah, ya wilayah industri itu atau wilayah pabriknya. Sehingga semakin luas wilayah pabriknya, ya, berarti semakin banyak aktivitas yang ada di dalam pabrik itu. Sehingga kalau kita bicara plan level cost itu drivernya adalah luas lantai. Ya, semakin luas lantainya maka cost yang dibutuhkan semakin besar. Ya. Nah, misalkan untuk apa? Untuk sewanya, mungkin untuk asuransinya, ya, untuk kebersihannya, untuk perbaikannya, untuk pengadaannya, untuk penyusutannya. Dimana kalau memang semakin luas wilayahnya, tentunya hal-hal tersebut semakin banyak. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita mau bicara secara lengkap, maka semua level itu nanti ada di dalam satu proses penyusunan biaya. Tetapi kalau kita hanya belajar untuk melihat bagaimana proses penyusunannya itu dilakukan, ya lebih baik kita hanya melihat dari satu sisi saja. Ya. Oleh karena itulah maka kalau misalkan kita bandingkan antara activity based costing dengan traditional costing, kira-kira ya secara umum ya ada ini ya, yang mana terlihat perbedaannya jika traditional costing itu lebih fokus pada unit cost, ya biayanya lebih homogen, ya homogen itu lebih apa ya, lebih lebih fokus pada satu satu objek biaya saja. Ya, kayak tadi bahan baku ya sudah fokus pada bahan baku saja. Walaupun di dalam bahan baku itu nanti dipecah ke berbagai macam aktivitas, ya nggak ada di tradisional, ya homogen. Kemudian perhitungannya cuma sekali, kalau dialokasikan bahan baku, ya sudah bahan baku segitu itu. Kalau belum habis, ya tidak akan ada perhitungan lain. Begitu kalau di tradisional. Nah, sedangkan di activity ya, karena activity cost-nya itu B activity, ya sistemnya juga activity cost system. Jadi, melihat berbagai jenis aktivitas yang ada sehingga karena aktivitasnya itu banyak, maka biayanya lebih heterogen, ya lebih kompleks. Sehingga perhitungannya itu nanti juga lebih banyak, ada beberapa tahap. Contohnya kita lakukan dengan 2 tahap. Pertama, kita alokasikan sumber daya itu ke aktivitas dulu. Baru kemudian dari aktivitas itu dibebankan ke masing-masing produk. Nah, jadi seperti itulah prosesnya. Jadi tidak seperti tradisional. Sehingga kalau kita bicara lebih mudah yang mana, ya jelas lebih mudah yang tradisional. Tetapi kalau lebih efisien yang mana, nah itu belum tentu. Ada kalanya lebih efisien yang tradisional. Oke, ada kalanya lebih efisien yang tradisional, ada kalanya juga lebih efisien di EBC, tergantung dari kondisinya. Ya. Nanti kita lihat aja ilustrasinya. Nah, oleh karena itulah nanti coba kita melihat EBC itu dari beberapa sudut pandang. Ya, bukan berarti kemudian ketika EBC itu kita akui sebagai contemporary costing itu pasti lebih baik. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, karena ketika EBC itu dirumuskan, belum tentu objek yang dipakai untuk trialnya itu majemuk gitu ya. Mungkin aja hanya di trial untuk objek yang skala besar. Sehingga ketika digunakan untuk objek yang skala kecil, jadi distorsi gitu ya. Ada distortion. Nah, kenapa kok jadi distortion? Ya tadi, EBC itu tidak simpel, EBC itu rumit. Ya, karena tahapannya aja dilakukan beberapa kali, alokasinya itu juga harus memecah berdasarkan activity,
activity itu pun nanti ada driver di masing-masing level. Nah, bayangin seperti itu. Dan ini belum lagi ini ketika produksi yang terjadi itu yang sifatnya variatif gitu ya. Jadi bisa saja sama-sama satu perusahaan, tetapi yang diproduksi itu bermacam-macam, sehingga terjadilah yang namanya bauran produk. Ya. Bauran produk itu begini contohnya. Ketika misalkan kita akan memproduksi ini peralatan elektronik gitu ya, misalkan komputer gitu, misalkan begitu ya. Nah ternyata semua suku cadang komputer itu tidak diproduksi di satu departemen yang sama. Ya, dia diproduksi oleh departemen yang berbeda. Misalkan casingnya, ya, casingnya katakanlah dari plastik, hard plastik. Ya. Hard plastik diproduksi oleh bagian yang tersendiri. Kemudian LCD-nya diproduksi bagian tersendiri. Kemudian onderdil-onderdil yang lain diproduksi oleh bagian tersendiri. Nah sekarang kita harus mengukur masing-masing dari proses tadi. Nah sehingga ketika nanti dia akan bergabung menjadi satu kesatuan, maka itu yang disebut dengan nama bauran produk yang berbeda. Nah, karena memang konteks alokasinya itu juga berbeda, maka ketika terjadi bauran produk, di situ muncul distorsi. Sehingga sama-sama tenaga kerja, tetapi yang satu tenaga kerja yang ngurusi bikin LCD, satu tenaga kerja yang ngurusi bikin casing, itu nanti beda bayarannya. Nah, seperti itu contohnya ya. Sehingga seringkali kalau tidak rapi benar dalam menyusunnya kan terjadi ya ini nggak berhasil, gagal gitu. Nah, oleh karena itu memang butuh strategic advantage yang harus dilakukan. Ya, beda sekali dengan konvensional. Konvensional itu kan segala sesuatunya baku karena memang alurnya linear. Ya, tidak tersedia informasi tingkat batch, tingkat produk, nggak ada. Nah, di dalam FEC untuk strategiknya ini, jadi memang masing-masing level itu harus fokus. Jadi tidak lagi yang namanya bagian yang mengurusi biaya itu selalu dilakukan oleh accounting. Ya oke accounting, tetapi accounting yang multiple level gitu ya. Ada accounting yang mengurusi masalah planning, perencanaan. Ada juga nanti accounting yang mengurusi masalah realisasi penggunaan biaya. Ada yang mengurusi terkait dengan pencatatan. Nah, sehingga di situ nanti diharapkan bisa memberikan detail informasi terkait dengan alokasi biaya yang dibebankan pada lini yang berbeda-beda itu. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Ya, tapi apapun juga yang namanya metode itu ya harus tetap kita paham. Apakah itu nanti bermanfaat atau tidak? Yang penting kita tahu dulu. Sebenarnya metode itu apa sih kekuatannya, apa sih kelemahannya. Nah, sehingga kalau secara teoritis kita bisa melihat strength-nya, kekuatannya, itu ada beberapa. Yang pertama, biayanya bisa bersifat periodik. Ya, kenapa kok bisa periodik? Karena memang terjadwal. Kemudian yang pasti karena kita bedakan itu metodenya, artinya kita sudah berani mengambil cara berpikir yang berbeda. Yang semula hanya tradisional terus ya. Kemudian kita coba deh dekati dengan kontemporer. Ya nggak ada yang jamin itu lebih baik, nggak ada. Ya namanya juga trial, gitu ya. Sehingga nanti yang mampu untuk menjadi lebih baik itu adalah yang mampu membuat ini penyesuaian, ya. Melakukan improvisasi metode itu berdasarkan realisasi yang ada pada objek yang dibiayai. Yang kalau mampu membuat improvisasi ya berarti bisa menghasilkan suatu pola baru yang nanti bisa lebih
efektif, lebih efisien. Loh, berarti mengubah metode dong, Pak? Boleh. Karena sering kali saya katakan bahwa akuntansi selain akuntansi keuangan itu tidak punya bentuk baku. Ya, semuanya itu berorientasi kepada tujuan. Sehingga metode itu bisa saja berubah. Beda dengan akuntansi keuangan, misalkan kalau kita mau mengubah laba rugi, ya nggak bisa. Ya laba rugi ya seperti itu bentuknya, nggak oleh diwai, gitu ya, karena ada standar yang mengatur. Tetapi kalau di dalam activity based costing, misalkan pembebanan activity, kemudian driver, kemudian level, itu kita sesuaikan, itu monggo, boleh aja. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi suatu biaya yang sifatnya variabel. Nah, EBC menganggap semua biaya itu variabel, nggak ada yang fix, nggak ada yang tetap. Ya, kalau di akuntansi konvensional, yang tradisional kan sebaliknya. Malah hampir mayoritas biaya itu disebut biaya tetap. Ya. Tetapi juga ada beberapa kelemahan. Ya. Yang pertama, EBC itu tidak menunjukkan mana biaya yang tidak perlu dialokasikan atau dihindari. Tidak bisa. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah biaya itu benar-benar digunakan semua atau ada juga yang nggak kepakai. Yang bisa kita pastikan hanya biaya itu akan kepakai jika ada aktivitas yang menyebabkan digunakannya biaya tersebut. Hanya begitu aja. Baiknya begitu. Tetapi ketika dibebankan, ya belum tentu semua yang dibebankan itu menjadi sebuah aktivitas. Kemudian laporan keuangannya perlu ada penyesuaian untuk pihak eksternal. Ya. Kenapa? Karena eksternal kan tidak ngerti kondisi yang terjadi secara nyata di internal. Ya. Sehingga bisa saja internal itu kemudian memberikan tambahan informasi supaya data yang disampaikan itu bisa dipahami. Ya seperti ini loh, kenapa kok tadi saya punya evaluasi terkait dengan analisis sederhana di manajemen biaya yang kalian coba kerjakan UTS kemarin. Ya karena kita itu tidak hanya berhadapan kepada pihak internal. Kita nanti juga berhadapan dengan eksternal. Kalau internal mungkin sama-sama ngerti nih, tiap hari ada di situ. Ngerti bagaimana proses. Tapi eksternal kan enggak. Kalau kalian itu menyamakan aja pihak eksternal dengan internal, pasti kalian enggak akan ini dibutuhkan oleh pihak eksternal. Kenapa? Ya karena informasi kalian tuh nggak bisa dipahami. Ya, seperti itu. Oh, dipadak nih, ayo ngaku ke orang ngerti pembina nih. Nah, bisa jadi begitu. Oleh karena itu, biasakan untuk memahami dulu apa sih yang sedang kita informasikan itu, baru kemudian kita mencari cara untuk memberikan informasi yang mudah untuk dipahami. Ya itu pentingnya. Kita kan belajar di sini, makanya tak ajarin begitu caranya. Nah, kemudian ada warning sebagai sebuah weakness-nya EBC, yaitu apa? Jika kita ingin menggunakan EBC, jangan sekali-kali kemudian yang tradisional costing kita tinggal. Kenapa? Jaga nih kalau EBC-nya itu nggak support. Kalau kita sudah kadung PD pakai EBC, kita yakin EBC lebih baik, kemudian tradisional costing langsung kita tinggal gitu ya. Nah, ternyata dalam perjalanannya ada yang nggak support. Terus mau kemana lagi kalian membuat laporan? Ya. Mau kembali malu, mau lanjut nggak tahu. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itulah, maka ketika mencoba sebuah metode baru, jangan sekali-kali meninggalkan metode yang lama. Metode lama tetap dijalankan. Ya memang lebih berat sih, karena kita menjalankan dua metode sekaligus. Tetapi demi untuk tetap berjalannya segala sesuatunya secara baik-baik saja, maka lebih baik seperti itu. Nah, ini sebuah weakness yang memang perlu kita paham. Nah, sehingga kalau misalkan apa yang saya ceritakan dalam level-level tadi kita gambarkan, ya kira-kira seperti itu ya. Di sini ada activity A sampai 5, gitu ya. Kemudian activity-activity itu kita filter, kita arahkan ke masing-masing jenis
levelnya, mana yang mengarah ke unit, mana yang batch, mana produk, mana facility. Nah, di masing-masing itu kemudian ada driver. Ya. Ya, kecuali di facility ya. Kalau facility itu kan memang sudah sesuatu yang bisa langsung digunakan. Ya. Sehingga masing-masing driver itulah nanti akan menghasilkan beberapa settingan-settingan seperti ini. Nah, ini homogeneous setting of activities-nya seperti itu. Itu kalau kita gambarkan kira-kira seperti itu deh. Oke, sekarang kita coba lihat ilustrasi aja. Maaf Pak, Oke, mau tanya monggo, Pak. Mas. Oke, Mas. Tadi kan bilangnya kalau kita pakai tradisional, kita pakai EBC jangan pernah tinggalkan dulu tradisional karena takutnya nggak ada yang nggak support. Itu nggak supportnya apa di kayak di unit level ini kan ada yang menggunakan mesin, terus di level unit contohnya tadi kan berapa lama mesin hidup dan kita bisa tahu berapa bahan bakar yang digunakan. Tapi mungkin yang nggak supportnya itu apa yang gimana ya? Kakak berhenti dulu Kak. Kakak nggak supportnya itu apa di ada suatu apa ya Pak? Saya malah bingung ya Pak. Intinya nggak supportnya itu di Ya, oke. Oke, Mas Dian ya. Begini, kita buat ilustrasi saja deh kalau kita mau membicarakan tentang sesuatu ya. Sayangnya nggak ada papan tulis. Kalau di kelas gitu mesti saya orek-orek di papan tulis gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita bayangkan ya. Anggaplah begini. Ada satu unit usaha. Oke. Satu unit usaha. Unit usaha itu menggunakan traditional costing. Kita fokus saja kepada pembebanan biayanya. Ya. Saya anggap pembebanan biayanya adalah untuk kegiatan atau aktivitas produksi. Usaha itu apa? Katakanlah usaha mebel gitu aja ya. Contohnya usaha mebel begitu. Nah, kalau kita menggunakan traditional costing, maka kan untuk biaya produksi itu kita hanya mengelompokkan berdasarkan kegiatan-kegiatan inti atau utama dalam memproduksi barang tersebut. Apa? Bahan baku, bayari tenaga kerja, dan operasional proses produksinya. Yang paling umum kan seperti itu. Atau kita sebut dengan nama overhead, gitu, kalau dia akuntansi biaya. Ya, jadi sampai di situ dulu. Jadi di tradisional costing, ya sudah, bahan baku, kemudian untuk membayari tenaga kerja, sama pendukung untuk proses produksinya. Pendukung itu macam-macam. Ya. Ya mulai dari ini peralatan-peralatan yang disebut mesin tadi, ya. Kemudian juga nanti misalkan itu membutuhkan listrik, ya ada listrik, ya. Kemudian nanti membutuhkan ini apa model atau desain dari mebelnya itu, berarti juga harus membuat desain. Nah, katakanlah seperti itu. Nah, itu kan yang tradisional. Pembebanannya kan sebenarnya lebih simpel. Bahan bakunya apa? Oh, kayu. Mau buat mebel apa sih? Oh, kursi dan lemari. Kalau begitu butuh kayu apa? Jumlahnya berapa? Udah, kita tinggal beli aja bahan baku. Oke, selesai. Nah, di dalam bahan baku juga ada bahan penolong. Misalkan ya ada amplas, ada paku, ada lem, ada apalagi itu ya ornamen-ornamen untuk hiasan, misalkan kaca, dan seterusnya. Nah, kita gabung jadi satu. Tinggal beli aja. Udah ketemu. Tenaga kerja. Siapa sih yang bantu pekerjaan ini? Ada 3 orang. Terus tiap bulan gajinya gimana? Ya gajinya ya ini per hari katakanlah gitu ya. Jadi dia
1 minggu itu masuk berapa kali? Ini digaji per hari. Sehari berapa? Ya, sehari rata-rata digaji 100.000. Misalkan begitu ya, misal. Nah, kemudian yang tadi, yang bahan-bahan yang lain yang dipakai dalam proses produksi tadi sudah jelas. Listrik, sekian. Kemudian dipakai lagi untuk berbagai peralatan, sekian. Sudah jelas. Nah, itu mudah. Kenapa? Karena kita bisa langsung lihat biaya apa sih sebenarnya yang harus kita keluarkan dan berapa jumlahnya untuk membuat mebel itu, meja kursi tadi. Cuman masalahnya kadang kita sulit ketika harus menentukan harga pokok. Ya, harga pokok per unit barang yang dibuat. Meja itu tadi. Harga pokoknya berapa? Kursi, harga pokoknya berapa? Nah, sulit. Ya, terus gimana caranya? Ya di rata-rata aja. Cuma biayanya tambah entek piro. Oleh piro? Oleh kursinya itu 5, katakanlah ya, mejanya 2. Nah, kalau begitu, gimana cara untuk menentukan harga pokoknya? Ya sudah, total biayanya katakanlah habis sebesar 10 juta. Nah, katakanlah digampangannya dibagi aja 5, 10 juta itu. Ya, sehingga masing-masing nanti 2 juta. Nah, tapi kok nggak logis? Kalau kursi 2 juta, meja 2 juta. Meja 2 juta kemurahan, kursi 2 juta kemahalan. Lah, lek ngono diwai. Kursinya 1 juta, mejanya 3 juta. Ya, seperti itu aja, gampang kan, sederhana. Walaupun itu sebenarnya belum tentu mencerminkan harga pokok yang aslinya. Kenapa? Karena tadi terlalu luas ketika membebankan biaya ke masing-masing kelompok yang membutuhkan biayanya. Nah, apa jenisnya tenaga kerja tadi kok bayarnya 100.000, misalkan nih. Gimana kita mengukur kelayaan 100.000 per hari untuk tenaga kerja itu? Yo, pokoknya seragap, jarang istirahat, ya ngerokok disambil kerja, misalkan. Apakah itu jaminan? Ya, kadang belum tentu. Ya, kadang belum tentu. Nah, kemudian sama bahan baku tadi beli kayu. Nah, beli kayunya apa? Ya borongan katakanlah. Karena kalau belinya bijian kan mahal. Beli borongan, leng begitu. Ya, borongan itu tadi benarkah itu semua bisa dipakai? Nah, karena namanya juga borongan itu ya. Ya belinya jangan partai besar. Nah, sehingga kita harus milih-milih lagi. Mungkin ada beberapa yang nggak kepake. Ya kalau orangnya kreatif mungkin ya nggak kepake bisa jadi produk lain untuk sampingannya. Kalau enggak ya berarti kayunya terbuang. Nah, misalkan begitu. Dan seterusnya. Nah, sehingga yang saya katakan tadi, ketika menggunakan traditional costing, itu sebenarnya efektivitas pembebanan biayanya ya belum tentu akurat. Nah, sekarang kita coba menggunakan activity. Berarti segala sesuatunya diukur berdasarkan aktivitas yang saya sebutkan tadi. Ya, misalkan untuk pengadaan persediaan saja nanti harus dipilih. Persediaan untuk ini kursi, persediaan untuk meja, ya walaupun belinya borongan, tetapi kan sudah dialokasikan kepada produk atau unit yang akan dibuat. Maka itu kita sebut dengan nama unit level. Kemudian nanti kita coba kalau misalkan kita menggunakan batch. Ya, batch apa? Nah, kita membuat apa? Oh, furniture, misalnya furniture apa? Perabotan rumah tangga. Terus kemudian juga alat-alat pendukung atau mungkin untuk rumah atau apa. Nah, maka kita membuat batch. Atau kita membuat apa sesuai dengan nama-nama produknya. Ya, misalkan ya. Atau kita menentukan bagaimana tingkat fasilitas yang kita miliki. Nah, kalau memang itu mampu kita pisahkan, mampu kita sendirikan, maka kemudian kita baru bisa menentukan driver-driver atau penyebab munculnya biaya dalam pembuatan kursi, penyebab munculnya biaya dalam pembuatan meja, dan seterusnya. Maka itu disebut dengan nama driver. Oke, dan seterusnya. Kita tidak membahas itu lebih detail ya. Yang menjadi pembahasannya adalah
Kenapa kok tadi kita tidak boleh meninggalkan yang tradisional? Ingat, ketika kita menentukan metode apa yang kita pakai untuk pembebanan biaya, itu dalam posisi kita tidak sedang libur. Ya, kita tetap sedang melakukan aktivitas produksi. Nah, artinya apa? Artinya kita juga harus mempunyai gambaran bagaimana pembebanan biaya yang kita lakukan. Kalau misalkan tadi kita tinggal saja yang tradisional, langsung kita membebani dengan activity based costing. Kemudian pada saat kita merencanakan pembebanan biayanya itu, kita harus mengidentifikasi satu-satu, dan ternyata itu butuh waktu lama, seminggu nggak sampai. Terus bagaimana kita mengeluarkan biaya untuk seminggu itu? Apa dasarnya untuk mengeluarkan biaya seminggu itu tadi? Karena kita nggak punya metode. Yang tradisional sudah kita tinggal, yang activity based costing-nya belum jadi. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya begini. Kalau begini Pak, misalkan, ya sudah kita pakai yang tradisional dulu aja deh. Tradisional. Nah, sambil kita menggunakan yang tradisional costing, kita mengidentifikasi. Ya. Boleh. Tetapi dalam tahap pengidentifikasian masing-masing activity level itu, atau activity driver-nya, kita belum menggunakan itu sebagai metode. Kita hanya merancang model saja. Nah, setelah modelnya itu jadi, baru kita kasih pembebanan nilai rupiahnya. Nah, hitung, kayak nanti ilustrasi yang mau saya sampaikan itu ya. Nah, hitung. Pertanyaannya sama seperti yang kemarin. Kalau kita menggunakan tradisional costing, itu kan sudah jelas, polanya sudah kita lakukan sejak lama. Sehingga ketika menentukan laba ruginya mudah. Oh, kita dapat laba sekian. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ketika menggunakan model activity based costing, karena kita masih merancang, mencari-cari pola yang sesuai, maka belum tentu 1 bulan itu kita ketemu polanya. Kalaupun itu ketemu, misalkan ya, kemudian kita coba masukkan itu angka-angkanya, loh, kok ternyata lebih kecil labanya, gitu ya. Ya wajar, itu sangat wajar. Jangan sampai kemudian kalian berpikir, berarti saya salah dong ini. Harusnya itu labanya lebih besar. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Ya. Salah atau enggaknya itu tergantung dari cara kita untuk mencoba memecah activity level dan menentukan drivernya. Mungkin salah kalau menentukan drivernya tidak tepat. Mungkin salah kalau kita salah memilih level. Nah, seperti itu misalkan. Ya, tetapi kalau kita memilih levelnya sudah benar, menentukan drivernya juga sudah benar, semua sudah masuk, ketika kita kasih nilai rupiah kok ternyata biayanya jadi besar, ya sudah. Berarti apa? Berarti proses produksi yang kalian lakukan dengan menggunakan traditional costing tadi lebih baik daripada menggunakan EBC. Kenapa? Ketika kita konversikan model tradisional ke EBC, justru akan terjadi pembebanan yang lebih tinggi. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Ya. Mungkin sekali. Kalau saya mengamati ya, kelemahan dari EBC itu adalah ketika jumlah produk yang dihasilkan itu tidak besar, tidak banyak. Rata-rata masalah atau kasus yang terjadi yang menggagalkan penggunaan EBC itu jika jumlah unit yang diproduksinya itu masih sedikit. Nah, sekarang sedikit dan banyak itu berapa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa kita sampaikan. Ya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan, cepat lambatnya penjualan, dan sedikit banyaknya biaya yang dikeluarkan. Nah, di situ.
Makanya nanti kita coba lihat aja ilustrasinya. Supaya nanti ada gambaran lah, walaupun tidak maksimal ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi begitu Mas. Ya. Oleh karena itulah, jangan sekali-kali kemudian ditinggalkan. Sebab kalau begitu kita pakai, kemudian yang lama kita tinggal begitu aja, ya kalau yang kita pakai itu langsung jalan. Nah, kalau dalam beberapa waktu itu belum jalan juga, biaya belum bisa kita atur pembebanannya, terus orang-orang itu sudah butuh biayanya. Nah, terus metode apa yang mau dipakai untuk nyatetin? Ya kan nanti liar jadinya biayanya, malah karu-karuan, nggak ada metode malah. Sing lawas wis ditinggal, sing anyar urung dadi. Nah, kacau kan? Nah, sehingga ya seperti tadi, paling tidak yang metode lama tetap dipakai, sambil pakai metode lama kita coba, itu kita susun metode yang menggunakan EBC-nya. Nah, kemudian kita coba trial, walaupun itu hanya catatan. Trialnya itu catatan, bukan kondisi nyata. Oh, biasanya biaya sekian. Saya pecah ini. Yang penting total pembebanan biaya yang ada di tradisional dan yang ada di EBC itu sudah masuk semua. Atau bahkan harusnya pembebanan biaya yang ada di EBC itu bisa dikurangi. Ya, dikurangi. Kayak tadi misalkan tenaga kerjanya. Oh, tenaga kerja itu ternyata nggak iso tak gaji 100.000 per hari sama. Sing siji kuwi lho tukang. Sing siji itu lho kuli, gitu. Tukang itu desain loh. Dia harus membuat pola, kemudian dia harus gergaji secara presisi, kemudian dia harus merakit secara presisi. Nah, sing kuli itu ngangkat kayu, disuruh ngamplas, ya paling kalaupun disuruh motong itu motong-motong yang ya nggak terlalu berisiko presisinya, ya disuruh ngecat, ya disuruh angkat-angkat, ya tentunya kan nggak bisa kita samakan, misalkan begitu. Walaupun sama-sama bekerja di tempat yang sama untuk produk yang sama. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sehingga nanti mulai kita bisa pilah-pilah. Oh, seharusnya ini sekian. Oh, ini sekian, ini sekian. Karena kita mendetailkan dari pembebanan biayanya, maka kita bisa menentukan lebih tepat harusnya berapa kebutuhan biaya yang kita alokasikan untuk aktivitas tersebut. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa kok tidak boleh diubah? Tidak boleh diganti langsung. Kita pakai ilustrasi ini aja. Ya, katakanlah membuat 2 jenis kotak gitu. Ada pembuatan kotak putih, ada pembuatan kotak biru. Ya. Nah, ini data ya, yang saya sajikan ini adalah data. Jadi ini bukan hitungannya, ini datanya aja. Ya. Katakanlah ini ya, datanya ada diketahui jumlah yang diproduksi per tahun ada 20.000 kotak putih, ada 100.000 kotak biru. Nah, inilah yang saya sebut jumlah unit yang diproduksi tadi. Nanti coba amatono ya. Nanti kalau kita pakai EBC, ya antara kotak putih sama kotak biru itu manakah yang biayanya lebih sedikit, bukan keuntungannya yang banyak. Ya harusnya kalau yang dibuat lebih banyak ya keuntungannya lebih banyak, itu pasti. Ya. Tetapi yang kita amati adalah yang biayanya lebih sedikit. Ya. Biaya bahan tenaga kerja langsung sekian dan seterusnya ya, jam kerja langsung, jam mesin, production run, jam pemeriksaan dan seterusnya, jam kerja langsung, jam mesin, biaya overhead. Nah, ini data produksi. Data produksi ini sebenarnya masih masuk kategori yang konvensional. Nah, ini masuk konvensional. Tetapi sebenarnya itu bisa jadi EBC kalau misalkan ya ini bisa kita lebih detailkan lagi, ya. Lebih detailkan lagi. Ya, ada juga yang tradisional atau konvensionalnya itu hanya yang umum ini aja. Jam kerja langsung itu berarti jam tenaga kerja. Jam mesin itu adalah biaya operasional. Overhead ya overhead. Cuman begitu toh, kadang ada juga begitu. Nah, sehingga pecahan-pecahannya itu bisa menjadi sebuah aktivitas. Oke, itu datanya. Nah, sekarang kita coba lihat
Kalau misalkan kita menerapkan berbagai level, tadi kan ada berapa tadi? 45 tadi ya. Sekarang kita coba lihat plan white saja. Jadi kan ada plan level cost kan ya. Nah, sekarang kita coba pakai level yang itu. Bagaimana jika kita menggunakan plan white overhead rate, yaitu yang berdasarkan plan level cost tadi. Ini pola, ya. Ini pola. Jadi ini nggak apa-apa, ini diikutin sama nggak apa-apa, ini pola. Nah, pola ini nanti ngambil data dari yang di awal tadi, yang di sini tadi ya. Jadi nanti kalian bolak-balik aja ngeliatin yang ada di sini ya. Contohnya pertama kita menghitung tarif biaya overhead-nya dulu. Ya. Overhead-nya itu dalam bentuk jam mesin ya. Sehingga kita melihatnya dari ini 324 itu dari mana ini? Total ya. Total dari biayanya 324.000 kemudian dibagi dengan 60.000. 60.000 itu apa? Ini jam mesinnya. Total jam mesin yang digunakan 60.000. Total biayanya 324.000. Maka ketemulah biaya tenaga bahan dan tenaga kerja langsung biaya overhead sorry. Biaya overhead-nya adalah 5,40 per jam mesin. Hati-hati dengan satuan ya. Di sini ada dua satuan loh. Ada rupiah, ada jam. Nah, makanya tadi kenapa kok di awal saya sebut tolong hati-hati dengan satuan hitung dalam pengerjaan. Karena satuan hitung itu menentukan maksud. Nah, ini tadi adalah rupiahnya, ini adalah jumlah jam mesinnya. Ya, maka kita mencari berapa rupiah per jamnya. Maka ketemulah 5,40 rupiah per jam. Itu overhead-nya. Nah, sekarang setelah overhead-nya ketemu, kita hitung harga pokok. Ada dua kotak, ya kita hitung satu-satu. Kotak putih dulu kita hitung. Yang pertama kita hitung adalah biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Ya. Nah, oke, 50.000 per 20.000. Jadi di sini ya. 50.000 per 20.000. Ketemu ya. Nah, jam kerja langsung 20.000. Oke, jam mesinnya kotak putih ya. 20.000, jam biaya bahan tenaga kerjanya 50.000. Nah, ini. Kita hitung yang kotak putih dulu. 20.000, 50.000. Masukin di sini. Ya. Ketemu 2,5 rupiah. Kemudian overhead kan jadi diketahui tadi 5,40. Masukin di sini. 5,40 kali. Nah, ini jam mesinnya 10.000 per biaya bahan dan tenaga kerja langsung. Oke ya, 20.000. Nah, 20.000 adalah jam kerja langsung. Nah, sekarang kita masukin di sini. 5,40 kali 10.000 per 20.000 ketemu 2,70. Nah, sehingga jumlah harga pokoknya adalah biaya bahan dan tenaga kerja ditambah overhead. Ya, ketemu 5,20. Nah, ini untuk kotak putih. Nah, sekarang kita hitung kotak biru. Caranya sama. Ya, caranya sama. Kita ambil data dari depan tadi. Biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya 2,50. Overhead-nya sama 5,40 pengalinya ketemu 2,70 dijumlahkan 5,20. Nah, dari sini ketemu ternyata kalau level yang kita ambil adalah plan weight overhead rate ya rata-rata ya. Artinya apa? Artinya kita menghitung biaya itu berdasarkan skop area produksi yang kita pakai untuk melakukan aktivitas. Ternyata harga pokok persatuan antara kotak putih dan kotak biru itu sama. Ya, kalau di logika gimana? Kalau di logika kotak putih dan kotak biru itu dibuat di tempat yang sama. Ya, begitu kan itu tadi satu perusahaan yang sama ini. Nah, dia memproduksi dua kotak putih, kotak biru. Artinya apa? Mau kotak yang warna putih, mau kotak yang warna biru itu buatnya di tempat yang sama. Sehingga plan white-nya ya sama persis.
Nah, ini bukti bahwa dengan menggunakan EPC bisa memberikan sebuah gambaran bahwa ketika benda atau unit yang diproduksi itu dilakukan di tempat yang sama, harusnya memiliki biaya overhead yang sama. Nah, itu seperti itu kesimpulannya. Kemudian kita coba lihat dengan level yang lain. Katakanlah kita pakai departemental. Nah, departemental itu artinya kotak putih dan kotak biru itu dibuat oleh departemen yang berbeda. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, cara menghitung biaya overhead-nya harus dilihat per departemennya. Ada 2 departemen, katakanlah departemen 1, departemen 2. Oke. Nah, departemen 1, nanti datanya tetap ambil di sini ya. Nah, nih, departemen 1 untuk kotak putih, katakanlah ya, departemen 2 untuk kotak biru. Total biaya untuk kotak putih 147.000, untuk kotak biru 177.000. Oke. Nah, kemudian jam kerjanya beda. Departemen 1 itu 80.000, departemen 2 40.000. Nah, sehingga jumlah biaya overhead per jamnya itu juga nggak sama. Di departemen 1 itu hanya Rp1,84 per jam, ya, tapi jamnya adalah jam kerja langsung di situ untuk dasarnya. Kemudian di departemen 2 itu Rp4,43 per jam, tapi jamnya jam mesin. Nah, dasar yang dipakai ini ya 80.000, 40.000 tadi. Nah, ini jam langsungnya. Oke. Nah, sehingga kita bisa menghitung harga pokok kotak putih persatuan. Rumusnya sama, ya, biaya bahan dan tenaga kerja langsung 50.000 per 20.000 ketemu 2,50. Overheadnya tadi ini diambil 1,84 dikali 4.000 ditambah 4,43 kali 6.000. Loh, kok digabung jadi satu? Iya. Karena tadi baik kotak putih maupun kotak biru itu dilakukan di 2 departemen. Ya, gampangannya ngomong misalkan gitu. Departemen 1 itu departemen yang ini membuat pola kotaknya. Kemudian departemen 2 itu yang merakit kotak dan memberikan warna, misalkan begitu ya. Nah, misal itu ya, contoh di situ nggak ada. Ya, kira-kira ngono. Intinya setiap kotak itu dilakukan di 2 departemen. Nah, sehingga cara ngitungnya seperti ini. Ya, katakanlah ketemu untuk harga pokok kotak putihnya Rp4,20 per kotak. Nah, kotak biru kita hitung. Biaya bahan dan tenaga kerja langsung kan beda ini ya. Yang membedakan kan di situ. Nanti datanya ngambil di depan tadi. Ketemu 2,50. Itu sama. Ya sama. Ya kebetulan aja. Ya. Tapi biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya kan tidak sama. Overhead sama ya 1,84, tapi pengalinya beda. Ya. Ditambah nanti coba diamati sendiri ya. 76.000 itu apanya, 34.000 apanya, per 100.000 apanya. Nah, unitnya tadi yang diproduksi ya. Yang kotak putih hanya memproduksi 20.000, yang kotak biru memproduksi 100.000. Nah, kemudian ketemulah harga pokoknya. Ternyata harga pokok kotak biru itu 5,40. Lebih mahal daripada kotak putih. Kenapa? Ya karena kotak putih hanya memproduksi 20.000. Kotak biru memproduksi 100.000. Sehingga dari departemental rate, semakin besar jumlah unit yang dibuat, harga pokoknya semakin mahal. Nah, seperti itu. Ya, makanya tadi saya katakan, efisi itu tujuannya adalah untuk menemukan manakah yang menghasilkan biaya terendah. Tapi belum tentu itu selalu bisa menghasilkan biaya yang rendah. Ya, kenapa? Karena tergantung dari situasinya. Katakanlah ini tadi kita melihat situasinya itu dari level unitnya. Ya.
Nah, sehingga kita coba aja bermain-main di masing-masing. Kalau yang pertama tadi kita lihat plan wide, kemudian departmental rate. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan activity based costing. Ini sekarang kita pakai. Nah, di dalam proses activity based costing, ya itu ya sudah melibatkan beberapa jenis biaya. Biaya overhead itu kita pisah menjadi dua. Namanya adalah pool. Pool itu ini ya, kelompok. Gitu ya. Ada tarif biaya overhead pool 1, ada tarif biaya overhead pool 2. Ya, nanti coba dicek ya, gitu ya. Oke. Anggaplah pool 1, pool 2 itu kotaknya tadi ya. Biaya setup, ya, biaya inspeksi, ya rumusnya beda sekarang kalau untuk activity based cost. Ya, rumusnya beda. Karena memang data yang dipakai udah lain. Yang kita sajikan di sini itu belum hitungannya, tetapi ini baru data yang kita ambil dari depan tadi. Jadi pool 1 biaya setupnya 88.000, inspeksinya 74.000, total biayanya adalah 162.000, jumlahkan ya. Kemudian production run-nya adalah 50, katakanlah begitu. Ya, maka tarif pool 1 per production run menjadi 162.000 dibagi 50 ketemu 3.240 rupiah per production run. Ya. Run itu apa sih? Proses, satu kali siklus proses pembuatan unit itu. Pool 2 juga begitu. Ya, datanya seperti ini, maka tarif pool 2 per jam mesin. Nah, kalau yang pool 2 per jam mesin. Ya, maka ketemu 2,70 rupiah per jam. Nah, ini data. Ini kita mengklarifikasi data. Kita susun seperti ini untuk menghitung tarif per pool-nya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke masing-masing kotak. Ya, kita menghitung sama-sama harga pokok kotaknya, kotak putih. Biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya 50.000. Ya. Baru kemudian kita hitung overhead-nya tadi dari masing-masing pool. Pool 1 ya kita ambil dari sini tadi ya, 3240 dikalikan berapa kali run tadi. Oh, pool 1 20 run. Ya. Oke. Kalikan, maka ketemu 64.800. Pool 2-nya 2,70 kali jam mesinnya 10.000. Kotak putih ya, yang kita lihat ya. Ketemu 27.000, maka kita jumlah ketemu 91.000. Nah, kemudian totalnya berapa? Ya, tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead, maka ketemu 141.800. Itu biaya totalnya. Nah, sekarang kalau kita mau mencari HPP-nya gimana? Ya dibagi aja dengan jumlah yang diproduksi. Kotak putih tadi memproduksi cuma 20.000. Biayanya 141.800. Sehingga harga pokok persatuannya atau per kotaknya dengan edisi itu ketemu 7,09 rupiah. Nanti kita bisa bandingin ya, nanti dijejer-jejer aja. Nah, sama dengan kotak biru sekarang. Polanya sama, ya. Yang membedakan hanyalah jumlah satuan yang diproduksi. Ini 100.000 lebih banyak. Nah, sehingga harga pokok persatuannya menjadi 4,82. Coba lihat dari atas. Biaya bahan dan tenaga kerja langsungnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi karena memang jumlah yang diproduksi lebih banyak. Yang lain juga begitu, semuanya lebih tinggi semua. Tetapi gara-gara yang diproduksi itu banyak dan pembagian biayanya itu berdasarkan aktivitas yang sudah sesuai, maka harga pokok persatuannya bisa lebih rendah. Nah, sehingga kalau kita gabung, kita rekapitulasi, ya, maka baik itu plan wide, departmental rate, activity based costing, masing-masing kotak itu HPP-nya kelihatan. Oh, ternyata kalau pakai plan wide, kotak putih itu 5,20. Kalau pakai departmental rate, HPP-nya 4,20. Tapi kalau pakai activity based costing justru lebih mahal. Nah, ini tadi ya, saya katakan. Belum tentu pakai activity based costing itu lebih murah.
Nah, begitu. Tapi kotak biru, nah, plan wage-nya sama, departmental rate-nya lebih mahal, jadi 5,40. Tetapi ketika digunakan activity based costing itu jadi lebih murah, 4,8 juta. Nah, kenapa? Ya tadi saya katakan, ketika jumlah unit yang diproduksinya itu banyak, maka pembagi dari satuan harga pokoknya itu lebih banyak. Nah, sehingga harga pokok persatuannya bisa lebih murah. Maka tadi sekilas saya simpulkan bahwa ketika misalkan kita akan menggunakan activity based costing itu disarankan sebenarnya kalau jumlah unit yang kita produksi itu sudah besar. Sehingga pembagi harga pokok yang dihitung itu nanti lebih banyak, sehingga jumlah yang menjadi harga pokoknya menjadi lebih rendah. Ya, jadi berdasarkan ilustrasi seperti itu. Nah, inilah cara kita untuk berpikir atau memilih bagaimana nanti kita membuat rekapitulasi dari biaya dan menghasilkan temuan metode mana yang lebih cocok gitu ya. Ini sama, kita coba membandingkan antara traditional costing dan sistem costing. Ya, ini data ini kembali ke data ya. Ini dua produk, ada produk XX, ada produk YY, masing-masing seperti ini, volumenya, harga jualnya, bahan bakunya, harga kerja langsungnya. Oke, jadi ini data awal. Kemudian dari aktivitas produksinya itu kita telusuri, ya, activity driver dan cost pool. Nah, katakanlah aktivitasnya ada 4 ya. Perekayasaan itu desain ya. Setup itu persiapan, perputaran mesin, jadi penggunaan mesinnya dan pengepakan. Katakanlah begitu aja. Apakah mesti ini? Ya belum tentu, masih banyak yang lain kalau misalkan kita melihat secara nyata. Ini hanya sekedar contoh. Nah, dari aktivitas itu, maka cost pool-nya didasari dari activity driver. Perekayasaan atau persiapan tadi, ya desain tadi, itu adalah berapa jam kita melakukan desain. Maka kita beri pembebanan biaya sebesar ini. Setup, persiapan segala sesuatunya. Nah, apa aja yang perlu disiapkan, berapa jumlahnya. Kita kasih pembebanan sekian. Perputaran mesin, dari jam mesinnya. Ya, katakanlah kita kasih nilai sekian. Pengepakan juga begitu. Berapa jumlah pesanannya. Kita kasih sekian. Sehingga total cost pool-nya adalah 2 juta. Katakanlah begitu. Nah, kemudian aktivitas yang dikonsumsi, artinya apa? Yang digunakan untuk proses produksinya. Habis untuk proses produksi. Nah, untuk produk XX dan produk YY, katakanlah kasih data seperti ini. Nah, data sudah tersedia. Nah, total konsumsinya juga sudah tersedia. Oke. Nah, ketika data sudah tersedia, maka kita bisa membuat analisis. Kalau kita menggunakan tradisional, itu ya sederhana, seperti ini aja. Total biaya overhead-nya tadi kan 2 juta. Ya, ini ya, cost pool ini tadi ya. Kemudian total jam kerja langsungnya, ya 2 tadi ya, 25.000 sama 75.000, berarti 100.000 jam kerja langsung. Sehingga tarif biaya overhead-nya adalah 2 juta dibagi 100.000, ketemu 20 per jam kerja langsung, $20 ya. Nah, kemudian dari overhead itu kita hitung pembebanan BOP-nya. Kita bebankan dulu ke produk XX. Total BOP yang dibebankan tadi produk XX kan 25.000 nih. Dikalikan 20, maka ketemu 500.000. BOP XX adalah 500.000 per 5.000 unit. Maka ketemu 100 per unit. Nah, ini BOP-nya. Nah, sekarang yang YY, BOP yang dibebankan 1.500, tarif BOP-nya ya 1.500 per 15.000 unit, $100 per unit. Nah, sama. Nah, udah ketemu.
Jadi BOP-nya untuk XX itu $100 per unit, dan total pembebanannya adalah $500.000. Ini juga begitu. Nah, dengan data yang sama, bagaimana kalau kita lakukan dengan pendekatan efisi? Oke, efisi berarti menggunakan data-data yang ada di depan tadi. Jam rekayasa, jumlah setup, jumlah mesin, jumlah pesanan, biayanya sekian, ya di BOP tadi ya, aktivitasnya sekian. Nah, sehingga tarifnya tinggal dibagi aja. 125.000 per 12.000 ketemu $10. 300.000 per 300 ketemu $1.000. 1.500 per 150 ketemu 10. 75.000 per 15.000 ketemu 5. Nah, itu tarifnya sudah ketemu. Dibagi, ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke masing-masing produk. XX per unit. Tarif kita masukin untuk masing-masing aktivitas drivernya. Ya, kemudian aktivitasnya masukin di sini, kalikan, maka ketemulah total BOP. Ya, total BOP itu untuk semua unit. Nah, sekarang kita bagi per unitnya. Nah, ketemu sekian. Ya. Datanya sama ya di depan tadi ya. Nah, sehingga BOP per unit ketika kita total untuk produk EK ketemu $155. YY juga begitu, prosesnya sama, tarifnya sama ya. Aktivitasnya diambil untuk YY, kemudian dikalikan, ketemu total BOP, dibagi dengan unit, maka ketemu total BOP per unit. Maka ketemulah 81,67. Nah, tadi XX itu BOP per unitnya $155, YY BOP per unitnya $81,67. Nah, bagaimana analisis profitabilitasnya? Nah, sama profitabilitasnya juga ada dua nanti. Ada pendekatan tradisional seperti ini, dan ada pendekatan efisi seperti ini. Ya, untuk dua jenis produk. Harga jualnya, biaya persatuan masing-masing, overhead, margin. Nah, kita lihat sekarang untuk tradisional margin produk XX adalah 100. Margin produk YY adalah 20. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat. Kalau pakai efisi gimana? Nah, ini hitungannya efisi. Masukin semua dulu. Maka ketemu marginnya. Ternyata produk XX menggunakan metode efisi marginnya $45. Produk YY marginnya $38,33. Nah, lihat apa situ. Ya, kelihatan di situ. Nah, sehingga nanti kita bisa bandingin. Coba kita bandingin margin. Margin itu keuntungan ya. Produk XX dengan ABC itu $45. Sekarang kita lihat tradisional. Berapa tradisional? 100. Lebih gedean mana? Tradisional kan? Nah, di tradisional aja produk XX bisa menghasilkan margin 100. Ternyata ketika kita pakai efisi, marginnya tinggal 45, nggak ada separuhnya. Lebih sedikit marginnya ternyata kalau pakai efisi. YY gimana? Tradisional YY margin per unitnya $20. Tapi kalau pakai efisi sampai bisa 38, lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kenapa kok lebih tinggi? Padahal harga jual per unitnya lebih murah. Lihat kan? XX harga jual per unitnya kan 400. YY 200. Tapi kenapa marginnya lebih tinggi? Ya karena pembebanan biaya ke masing-masing biaya produk bisa lebih rendah. YY tadi. Ya. Ya, kenapa lebih rendah? Ya karena kita bisa melihat per aktivitasnya. Nah, di sini. Kita melihat per aktivitas sehingga BOP per unitnya lebih rendah. Nah, oleh karena itulah maka sebenarnya memang tidak semua unit yang diproduksi itu pasti menghasilkan keuntungan lebih kalau pakai efisi. Memang perlu di trial seperti ini.
Karena memang ada banyak komponen yang ada di dalam proses pembebanan ABC itu sendiri yang harus menjadi dasar perhitungannya. Sehingga nanti kalau memang di masing-masing komponen itu mampu dialokasikan secara tepat, walaupun kelihatan jumlahnya itu tinggi, tapi bisa saja mampu menghasilkan BOP per unit yang lebih rendah. Iya, bisa menghasilkan yang lebih rendah. Sehingga itulah kenapa harus di-try. Nah, oleh karena itulah maka ketika kita mencoba akan menggunakan suatu metode apapun itu, nanti next kita akan bahas metode yang lain misalkan ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat trial. Jadi tidak boleh kemudian kita bisa memecah biaya itu berdasarkan kebutuhan metode itu, langsung kita meninggalkan metode yang lama, pakai metode yang baru. Nggak bisa. Ya, nggak bisa, karena kita harus memastikan dulu berapa sih sebenarnya hasil akhir yang bisa kita terima dengan dibandingkan antara metode yang lama dan yang baru. Kalau ternyata metode yang lama itu masih menguntungin, ya kenapa kita tinggal? Jangan kemudian atas nama yang baru itu lebih kontemporer, yang satu itu lebih canggih, yang satu kemudian lebih keren, ya enggak. Karena orientasi kita bukan di status yang itu, ya. Orientasi kita itu tetap di hasil akhir. Karena apapun yang akan kita lakukan, penilaian akhirnya tetap pada capaian keuntungan. Sehingga manakala kita memang mampu menghasilkan keuntungan dengan metode yang lebih sederhana, ya nggak usah sekalipun kita berpikir untuk menggantinya pakai metode yang kompleks. Kenapa? Karena memang aktivitas kita itu masih sederhana. Bisa jadi yang sederhana itu lebih menguntungkan karena memang aktivitas kita itu baru sederhana, supportnya juga yang hanya sederhana. Beda cerita kalau nanti usahanya semakin berkembang, aktivitas semakin banyak, setiap kegiatan yang dulu bisa kita jadikan satu, ternyata sudah tidak bisa, harus kita pecah-pecah lagi, barulah kita berpikir untuk mendesain biaya activity. Karena apa? Salah satu hal yang sangat rentan untuk bisa menentukan lebih besar atau lebih kecilnya laba, lebih sedikit atau lebih banyaknya biaya, itu dari jumlah unit yang diproduksi. Ya, di situ. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa ya semua metode itu memang harus kita pelajari. Setidaknya kita punya alternatif, gitu ya. Walaupun belum tentu alternatif itu nanti mampu menghasilkan sesuai dengan yang kita ingin. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja untuk pembahasan terkait dengan ABC. Ya. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi. Jangan lupa absen ya, absensinya disuntik seperti biasa. Ya oke, kalau memang belum ada yang ditanyain ya nggak apa-apa. Saya tetap membuka pertanyaan kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, baru ingatnya nanti atau besok atau kapan, monggo lah ditanyain, nggak apa-apa, di WA kan di grup supaya satu orang yang tanya yang lain bisa tahu gitu ya. Oke, ini saya mencari yang belum ngumpulin tugas tadi kok nggak ada ya di kelas ini. Atau jangan-jangan Mbak Nadia nggak aktif ya? Oh ada Mbak Nadia Wardah. Mbak Nadia Wardah apakah sama dengan Mbak Nadia Fatmawati ya? Halo Mbak Nadia, bisa dibalas? Oh pergi kayaknya ya. Oke, saya tanya nggak menjawab ya, mungkin lagi pergi
lagi meninggalkan laptopnya atau handphonenya. Intinya tadi saya sampaikan di teman-teman yang sudah hadir lebih dulu bahwa ada satu pengumpulan UTS yang belum masuk di Classroom. Kalau di nama yang tertera di Classroom adalah Mbak Nadia Fatmawati, itu nama asli ini ya. Ya, cuman yang ada di Zoom ini yang hadir ada namanya Mbak Nadia Wardah. Ya, saya tadi bertanya apakah Mbak Nadia Wardah di sini itu Mbak Nadia Fatmawati, karena kayaknya tidak ada nama Nadia yang lain di Classroom ini ya selain Mbak Nadia Wardah. Kalau memang iya, saya sampaikan tugasnya Mbak Nadia belum saya terima. Ya, hasil UTS-nya Mbak Nadia belum saya terima. Masih saya beri waktu malam hari ini, karena saya yakin sudah mengerjakan ya. Sehingga tinggal ngumpulin aja. Bisa jadi ketika ngumpulin tidak masuk gitu nggih. Sehingga saya kasih kesempatan malam hari ini untuk ngumpulin jawaban UTS-nya di Classroom, jangan di WA ke saya ya. Nah, WA saya nggak bisa nge-save data. Nah, tolong dikumpulkan di Classroom. Nanti biar bisa dinilai bersama, karena belum masuk punya Mbak Nadia. Ya. Kalau Mbak Nadia nggak mendengarkan saya, mungkin yang lain nanti bisa menyampaikan ke Mbak Nadianya. Ini tak panggil-panggil Mbak Nadia kok nggak nyaut. Ya. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Seolah kita ketemu lagi minggu depan nih. Kita bahas di materi yang berikutnya. Kita kembali lagi materi pertemuannya setiap Jumat malam, ba'da maghrib saat selesainya. Karena kita sudah longgar, nggak seperti pada bulan puasa kemarin. Oke, mungkin begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.